Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Neng Nurhayati. Saya mengajar di SDN 210 Babakan Sinyar, Kota Bandung. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual model 1.1A6, yaitu terkait dengan diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yuk kita simak sama-sama. Kita akan bahas tentang sosok Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah aktivis pergerakan nasional dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Beliau lahir di tanggal 2 Mei 1889 dan resmi tanggal tersebut oleh negara sekarang dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah penuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti kita ketahui bersama, semboyan atau trilogi pendidikan kita ada 3 ya, yang diusung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sungtolada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Di sini kita tahu bersama ketika Ing Ngarsa Sungtolada, seorang pendidik, ketika ada di depan, seharusnya bisa menjadi pribadi pesan yang ingin disampaikan menjadi pribadi bermutu dalam kepribadian maupun kerohaniannya agar mampu memberi teladan pada siswa. Sedangkan Ing Madya Mangunkarsa, pesan yang ingin disampaikan ketika kita berada di tengah-tengah siswa kita diminta untuk bisa membangun gagasan atau ide siswa se-original mungkin ya. Di sini kita juga diminta agar bisa berfungsi sebagai model atau figur teladan. Untuk yang ketiga, Tutwuri Handayani, ketika seorang pendidik ada di belakang siswa nih, kita berperan sebagai fasilitator atau pengajar yang humanis tentunya, di mana kita harus selalu bisa mendorong dan memberi semangat pada siswa kita. Jika dirinci, peran pendidik diantaranya yaitu menuntun anak mencapai kodratnya, memahami karakter siswa, memahami tujuan pengajaran, dan pendidikan juga harus selalu berfokus atau berpihak pada anak. Di mana pendidikan yang melayani selalu kebutuhan murid yang berbeda-beda atau kata lainnya berpihak pada murid atau kata lain juga berorientasi pada anak ya. Implementasi di sekolah saya diantaranya mengikuti kodrat alam, kodrat zaman, dan penanaman karakter ya. Tentang kodrat alam kita fokus ke ekskul sesuai dengan minat siswa itu sendiri. Lalu KBM-nya memanfaatkan iptek ya, yang terbarukan. Lalu penanaman karakter biasanya kami melaksanakan P5, cinta tanah air, dan religius. Walaupun banyak hal-hal lain tentunya yang kami lakukan, diantaranya Jumsih, Jumat Bersih ya, atau 5S ya, dan lain-lainnya. Berikut adalah aplikatif tentang bagaimana ekskul di sekolah kami dilaksanakan. Mulai dari PASUS, pasukan pengibar bendera, pasukan khusus, lalu tari modern dan tari tradisional, lalu ada angklung, pramuka. Nah, lalu ketika KBM, kegiatan belajar mengajar, memanfaatkan iptek juga ada di sini foto terkait dengan kegiatan tersebut. Mulai dari penggunaan LCD TV, lalu laptop, lalu penggunaan gawai untuk rekaman anak mau audisi lomba atau sedang berusaha menjadi pendongeng seperti itu ya. Lalu ada juga kegiatan tentang penanaman karakter P5, mulai dari proyek, pribadi, kelompok, lalu ada expo-nya, berkeseniannya, cinta tanah airnya. Ya, lalu di sini juga terkait dengan kegiatan religius, sholat duha berjamaah, membaca Iqra, Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tantangan yang saya hadapi pada saat pelaksanaan kegiatan ini diantaranya ada saya jadikan 3 kelompok, yaitu yang pertama, kurang kerjasama dengan orang tua,
dan antara orang tua dan pihak sekolah ya, dalam pembentukan budaya karakter, pengembangan bakat atau minat untuk mencapai tujuan belajarnya. Di sini biasanya kurang terjalin komunikasi yang baik ketika siswa sudah dibina dengan sangat maksimal di sekolah yang hanya 5-6 jam, mungkin ditambah ekskul 1 jam, lebih banyak jamnya di rumah. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar anak tidak diteruskan pembinaannya di rumah dan terputus informasi yang diperoleh oleh anak. Yang kedua, kurangnya minat atau motivasi siswa dalam mengikuti berbagai macam program sekolah. Sedangkan yang ketiga, kemampuan guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang belum menyeluruh. Nah, solusinya yang saya lakukan yaitu ketika terkait dengan komunikasi dengan orang tua, saya bentuk kembali komunikasi yang intensif sehingga karakter baik siswa yang sudah dibina di sekolah bisa tetap dilaksanakan di rumah. Jadi ada bimbingan yang secara kontinu oleh orang tua di rumah. Untuk nomor 2-nya yaitu untuk siswa yang kurang terlihat bakatnya, guru memberikan pengertian pada siswa tentang manfaat dari berbagai macam program sekolah tersebut. Nah, bisa dengan cara ditayangkannya video terkait dengan kegiatan yang sama atau serupa yang dicontohkan oleh sekolah lain agar anak-anak terbayang keasiknya ekstrakurikuler, menyenangkannya ekstrakurikuler jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk nomor 3, memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada rekan guru yang belum tertarik untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Misalnya, pemahaman tentang bagaimana Ki Hajar Dewantara membentuk situasi seperti sekarang. Pendidikan itu tidak mudah, lalu kita harus bisa menuntun anak sesuai kodratnya. Tidak boleh yang berpusat pada guru, tapi pendidikannya berpusat pada siswa. Berikutnya adalah sosialisasi dan pendekatan kami pihak sekolah dengan pihak orang tua, lalu dengan siswanya itu sendiri, dan dengan sesama guru. Terima kasih. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, dan salam untuk tetap bergerak, tergerak, dan menggerakkan untuk semua guru-guru hebat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.